Halo, Assalamualaikum. Ini dari tadi nge-gym, tapi saya tidak berenang karena uh, tadi ternyata ini tas saya ketinggalan gitu. Jadi ini saya mau ke dokter gigi, sudah janjian sama dokter gigi, adik kelas saya dulu, ya adik kelas jauh ya, teman-temannya Dias. Jadi uh, ini saya berangkat ke sana. Banyak yang tanya ke saya, mengapa sih Mbak Andri pasien kanker itu kok tidak sembuh-sembuh gitu. Kanker itu bukan satu, bukan flu ya. Jadi kalau flu kita cepat sekali sembuh, minum obat, nah beres gitu ya. Tapi kanker ini lama, sudah lama prosesnya dari dalam tubuh kita. Terus kemudian uh, pasien kanker ini tipikalnya itu model kayak saya gini gitu. Jadi bulat, jelimet, perfect. Ya kan? Ini saya ngomong ini untuk pasien kanker ya. Jadi ya untuk pasien-pasien lah gitu. Jadi hampir semuanya itu seperti itu. Jadi seperti kita, saya itu kan di komunitas kanker itu sejak tahun 2007 ya. Jadi mulai di di teman-teman yang masih hidup sampai sekarang itu hanya beberapa. Jadi saya ini termasuk yang dapleknya ya, karena ini udah tahun ke-17. Kayaknya yang sepantaran dengan saya ini kok ada tapi tidak di dalam negeri, jadi tidak di Indonesia gitu. Jadi termasuk agak langka lah ya saya ini gitu. Bukan karena saya itu masih stadium dini ya, enggak. Jadi sudah stadium akhir gitu. Jadi kenapa ya itu tadi. Jadi semua sampah-sampah itu dimasukin. Nah, dipikirin. Orangnya tidak enakan, gak baik hati sebetulnya, tapi juga keras hati gitu loh. Jadi selain keras hati, baik hati dan orangnya tidak enakan sehingga baperan, apa-apa dipikirin sampai jelimet, sampai termasuk ya yang kemarin itu penyanyi kalau lihat pertanyaan-pertanyaan di kolom komen saya itu ini apa? Jadi di situ kan Mas Joko jelasin tuh kalau dietnya apa gitu, diet low karbohidrat gitu kan, dijelaskan di situ. Lah mereka itu tanya, jadi pertanyaannya tuh banyak dulu karena kekhawatiran yang timbul. Jadi ya kalau nanti saya nggak makan nasi terus gantinya apa gitu. Terus kemudian gini, apakah boleh Prof makan apa singkong, makan ini berasnya macam-macam lah. Oh namanya itu diet rendah karbo ya. Jadi coba dicek karbonya gitu. Itu berarti kalau diet rendah karbo yang sesuai diikuti Prof Joko berarti tinggi protein. Nah, terus gimana? Nah, kalau tinggi protein berarti tenaganya dari mana? Ya lebih ke arah protein gitu. Nah, terus orang-orang ini pada panik semua, bingung karena yang sampai saya dulu itu juga kayak gitu. Saya itu bosen sampai saking stresnya karena saya harus makan sayuran yang saya tidak doyan, tapi buah-buah saya doyan gitu. Jadi makannya itu jus, kemana-mana bawa jus, padahal jus itu juga mahal. Waktu itu kondisi ekonomi saya juga masih bener-bener yang aduh, anak-anak masih kecil-kecil. Kemudian saya ini harus pakai oksigen sehari itu 360.000, 350 atau 300, pokoknya 350-an itu sehari yang harus kita keluarkan. Nah gajinya suami saya ya nggak sampai berjuta-juta banyaknya gitu. Jadi kayak yang kemarin saya ceritain bahwa saya pun dapat sumbangan banyak nafas ini dari pasien-pasien kanker yang sudah meninggal. Saya bersahabat dengan para tukang-tukang oksigen ini gitu kan. Sudah nggak ceritain ya. Jadi sudah nggak ceritain lagi sekarang. Nah seperti itu, jelimet banget. Terus sudah gitu masih lagi mikirin, loh gimana, micin, gimana nanti orang, jadi nanti itu ada pestisidanya enggak ya. Terus ini nanti kalau makan daging merah ini ada glutamatnya. Sebenarnya memang pinter-pinter pasien kanker ini pinter-pinter karena mereka akhirnya kritis gitu, kritis banget dan jelimetnya luar biasa. Terus kemarin tuh ada lagi dialog di situ, nanti lihat komen-komen saya itu teman-teman yang itu boleh nggak digoreng gitu kan gitu. Kalau saya digoreng
makanan saya. Lah kalau nggak digoreng terus mari ngono anyep ya, anyep itu apa ya, tanpa rasa. Lah kita ini loh sudah sakit, yo cok menderita banget kan, ada Gusti Allah, dan saya kan minum antioksidannya suami saya ini tuh 17 tahun loh, 17 tahun nggak main-main loh ya, bukan kaleng-kaleng nih gitu. Emang belum waktunya mati, tetapi saya ini persiapkan, karena saya seperti penjenengan, jadi saya ini persiapkan mindset saya ini adalah orang yang kuat. Saya ini adalah orang yang diciptakan Allah dengan ujian yang berat. Saya mampu ini. Jadi gitu. Jadi saya yakin, mosok saya makan apa daging dikit aja loh. Wong suamiku ini loh. Kalau apa? Suamiku ini nyari apa? Duitnya, nyari rezekinya ini halal. Sampai suami saya tuh takut banget kalau sampai kesisipan duitnya orang, dan sangat, walaupun saya sakit dulu itu, saya itu pingsan gitu. Terus suami saya itu sudah memberitahu saya bahwa aku ini guru gitu. Jadi aku ini sudah dibayar duluan di depan untuk ngajar. Anak-anak mahasiswa farmasi ini, mereka itu backupnya itu Gusti Allah, katanya gitu. Jadi kamu itu bisa sembuh itu kalau doanya dari anak-anak ini, dan apa yang aku lakukan ini benar dalam saya mentransfer ilmu ke mahasiswa dan sebagainya, itu benar gitu. Dan insya Allah yang kita makan sampai dengan saat ini itu halal dan toyib karena berjuang. Dan saya yakin banget dengan suami saya bahwa dia mencari rezekinya juga beneran gitu ya, nggak kaleng-kaleng lah. Kan kami udah nikahnya udah 37 tahun nih ya, jadi 37 apa 37 tahun ya itu. Jadi kami itu selalu saya digarisbawain sama suami saya bahwa gak apa-apa gitu, bismillah. Jadi selalu, karena saya muslim, jadi saya kalau mau makan saya harus bismillah. Saya yakin bahwa ini benar. Jadi saya nggak mau yang nggak makan yang anyep-anyep kayak teman-teman gitu. Gimana caranya? Gula memang saya tidak. Dulu masih gitu ya. Terus akhirnya saya relapse terus makan yang seperti teman-teman itu, karena kan kita beda. Kalau saya memang, saya itu sukanya itu protein hewan gitu. Saya sukanya makan daging kambing, makan ini, waduh, pokoknya yang ayam, yang gitu. Kalau makan sayur tuh ya Allah, menderita saya itu. Jadi kayak perasaan saya tuh makan rumput gitu aja. Padahal kita itu mesti kan adanya, dulu diajarin waktu kuliah di FKG itu, dulu saya diajarin untuk bahwa harus gizinya harus seimbang kayak gitu. Terus saya ngajarin anak saya dua dokter ya. Jadi si Apin itu ibunya yang ngajarin gitu. Jadi saya baca gitu, saya ngajarin ke Apin. Jadi saya juga ikut kuliah sama si Apin gitu ya, si dokter Alvin itu. Ya udah, jadi saya tuh benar-benar, terus Prof Joko sekolah itu saya juga yang nyariin jurnalnya juga saya. Jadi saya baca abstraknya dulu gitu. Jadi kayak bener-bener yang mendarah daging sudahlah gitu. Terus Prof Joko juga gitu. Saya ini walaupun sebagai istri ya, tapi saya itu juga diajarin macam-macam sama Prof Joko. Setiap hari saya dicekokin jurnal sama beliau itu kayak gitu. Nah terus ini kita tuh jangan terlalu jelimet. Jadi kalau digoreng nggak boleh. Soalnya ada yang ngomong, saya beli air fryer karena biar saya ini tidak pakai minyak. Tahu enggak, saya juga punya air fryer. Kalau nggak pakai minyak itu enggak enak. Saya pakainya minyak kelapa. Ya saya goreng aja. Saya nggak mau stres. Gara-gara itulah mereka itu akhirnya susah sembuh. Karena apa? Semua dipikirin, akhirnya stresnya tinggi. Kalau saya berpikir bahwa semua efek samping dari yang saya makan ini adalah sudah ditekan sama si EGCG gitu kan. Jadi saya udah tenang aja, cuman memang saya batasi jumlahnya. Saya kan belajar ya, Jadi saya cari, makan pisang. Makan pisang, loh ini berapa karbohidratnya? Ternyata lupa saya, skala 21 atau 27 ya. Berarti dalam 100 gram pisang itu ada 27 gram gula. Nah, saya enggak mau itu gitu. Terus kemudian jadi saya benar-benar belajar. Kenapa? Saya belajar dari jurnal-jurnal. Kenapa sih kok target terapi sejak penelitian terbaru ya. Saya bacanya di Google Scholar. Saya baca abstraknya. Ternyata penelitian terbaru itu diet low karbohidrat itu bisa sebagai target terapi untuk
all varian tipe cancer. Nah, saya belajar gitu. Terus saya juga belajar tentang tulang belakang. Kenapa sih tulang belakang? Saya belajar dari Al-Quran tentang Al-Mu'minun 14. Terus kemudian saya belajar tentang surat At-Tariq. Saya belajar lagi tentang Al-Hajj ke-5. Semua menyatakan bahwa dari sperma itu